Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar mengenai menjumlahkan vektor secara analitis ya. Yaitu kita akan melihat bagaimana vektor dijumlahkan, kemudian kita hitung secara analitis. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua vektor ya, F1 dan F2. Nah, F2 ini membentuk sudut theta terhadap F1 seperti ini. Pertanyaannya, tentukan besar dan arah dari F1 plus F2. Oke. Untuk mencari jumlahnya kita lihat dulu atau kita gambarkan penjumlahan vektor ini secara grafis. Jadi seperti ini ya, ini F1, F2. Ini menggunakan metode jajaran genjang. Sudutnya theta ya, ini theta. Kemudian kita gambarkan resultannya seperti biasa. Maka ini hasilnya yang merah ya, F1 plus F2. Jadi kalau kita mau ngitung besarnya, kalau secara grafis maka kita tinggal ukur berapa panjang vektor dari sini ke sini. Kemudian kita kalikan dengan skalanya, maka itulah resultan vektornya secara grafis. Nah, vektor resultan ini dia membentuk sudut terhadap F1 dan terhadap F2. Nah, kalau terhadap F1 kita beri nama alfa dan terhadap F2 kita beri nama beta. Nah, dan untuk mengukur arahnya kita tinggal mengukur sudut ini dengan busu derajat kalau kita menggunakan analisa vektor secara grafis. Nah, bagaimana dengan analitis? Oke, baik. Sekarang kita akan lihat ini ya. Ini adalah garis bantu ya. Di sini kita lihat bahwa kalau saya buat perpanjangannya ini ke sini dan dari sini tegak lurus ya. Dan ini panjang sisi miring segitiga yang ini adalah F2 ya, sama dengan ini karena sejajar. Kemudian sudut ini theta. Theta ini adalah sama dengan sudut ini karena sehadap dengan yang ini. Sehingga dari perbandingan trigonometri, kalau sisi miring kasih tahu dan sisi depan, sisi samping ditanya, untuk sisi depan maka tinggal sisi miringnya kita kalikan dengan sinus sudutnya. Karena sudutnya theta, maka yang sisi ini adalah F2 kali sin theta. Demikian yang ini sisi samping adalah F2 cos theta. Dan kalau kita mau ngitung panjang F1 tambah F2, ya ini ada segitiga juga terbentuk. Maka kita gunakan Pythagoras untuk mencari sisi miringnya adalah akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat. Ya. Nah, dari sini ke sini itu adalah F1, ini F1 panjangnya tambah dengan F2 cos theta yang ini. Kita kuadratkan. Kemudian tambah dengan kuadrat yang ini. F2 sin kuadrat F2 sin theta dikuadratkan. Kemudian diakarkan. Ini cari panjang sisi miring ya. Nah, kalau kita sederhanakan, maka yang di dalam kuadrat ini ya kita jabarkan F1 kuadrat tambah 2 F1 kali F2 cos theta ditambah dengan F2 cos theta dikuadratkan tambah dengan F2 sin theta dikuadratkan. Ini kita tuliskan kembali, ini juga kita tuliskan kembali, dan nilai yang ini itu kan adalah F2-nya sama ya. Kemudian nanti dikalikan dengan cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta. Dari identitas trigonometri dasar kita ketahui bahwa cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta itu sama dengan 1. Sehingga suku yang ini itu menjadi F2 kuadrat saja. Jadi inilah hasil dari F1 tambah F2, yaitu panjang dari ujung sini sampai ke ujung sini. Nah, dari sini kita akan tentukan arah. Misalkan kita akan menyatakan arah resultan F1 tambah F2 ini terhadap F1-nya, berarti kita nyari alfa. Nah, dari hubungan segitiga ini juga bisa terlihat bahwa untuk mencari alfa kita gunakan tangen ya. Tangen itu adalah sisi depan per sisi samping, yaitu F2 sin theta dibagi dari ujung sini ke ujung sini adalah F1 tambah dengan F2 cos theta. Ya, jadi alfa itu adalah sudut antara resultan dengan F1. Oke, seandainya kita mau cari sudut beta, ya sama saja. Tinggal kita buat garis bantunya di sini. Maka kita dapatkan tangen beta adalah F1 sin theta ya, dibagi dengan F2 tambah dengan F1 cos theta. Jadi sisi depan bagi sisi samping. Ya, sehingga dari sini kita tahu bahwa betanya adalah sudut antara R dan F2. Nah, sebagai kesimpulan, kalau saya gambar ulang kembali,
Jadi kalau ada vektor dijumlahkan, maka untuk menghitung resultannya atau jumlah vektornya adalah ini ya, resultan harga mutlak dari F1 tambah F2, maksudnya besar vektornya, adalah akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat, ya ini saya susun kembali, tambah 2 F1 F2 cos theta ya, ini di akar. Dan untuk tetanya itu adalah sudut antara dua vektor ya. Oke, inilah rumus jumlah.